Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman semua? Insyaallah semoga semua selalu mendapat penjagaan dari Allah Ta'ala. Amin. Kita lanjut materi kita ke makhorijul dan sifatul huruf. Kita bertemu dengan huruf selanjutnya yaitu huruf mim. Kita ke makhraj huruf mim. Perhatikan gambar di samping. Huruf mim makhrajnya dari dua bibir dirapatkan, ya. Perhatikan gambar, bibirnya hanya bertemu, ya. Dirapatkan. Jadi jangan dikulum bibirnya. Jangan sampai gitu, ya. Tapi hanya dipertemukan, dirapatkan. Perhatikan gambarnya, bibirnya, ya. Kemudian dua bibir bertemu atau dirapatkan disertai dengan keluarnya gunnah, sengau, ya, dari rongga hidung atau al-khayshum. Karena suara tertutup, karena bibir kita tutup, ya, maka suara keluar dari al-khayshum atau dari rongga hidung. Perhatikan jalur suara yang tanda panah biru, ya, keluarnya dari situ, ya, maka ada suara sengau di hidung, itu keluar gunnah. Nah, kondisi gunnah ini nantinya selalu melekat, ya. Sifatnya nanti gunnah di sifat mim itu melekat, selalu melekat pada huruf mim dalam kondisi apapun, karena memang makhrajnya itu kita rapatkan kedua bibir kita, jadi dia keluar arah suaranya dari al-khayshum atau dari rongga hidung, ya. Dengan catatan, perhatikan kalau kita mengucapkan huruf mim jangan sampai bibirnya itu dikulum, dirapatkan terlalu rapat. Sifat huruf mim yang pertama adalah jahar. Udara atau nafas tertahan, jangan sampai bocor, ya. Karena memang kan apa? Kita rapatkan bibir kita, ya. Maka tidak ada udara atau nafas yang bocor keluar dari bibir. Karena memang jalur suara, jalur udara, ya, tertahan, tertutup karena kita rapatkan bibir kita. Kemudian sifat selanjutnya adalah bainiyah. Suara mengalir sebagian. Karena tertutup suaranya dari jalur mulut, maka suara mengalir dari hidung, ya. Maka suara mengalirnya sebagian dari hidung. Perhatikan jalur suara, ya, dari makhrajnya tadi, ya, karena bibir kita tutup, tertahan suara di situ. Nah, mengalirnya lanjut ke bagian al-khayshum, ya, keluar suara dari hidung, keluarnya sengau atau gunnah. Sifat selanjutnya adalah istifal. Huruf mim itu salah satu huruf yang dibaca tipis, ya. Suara diarahkan keluar atau tipis. Makanya kalau misalkan huruf mim itu bertemu dengan huruful jalalah, ya, misalkan kalimat huruf mim sebelumnya kemudian huruf setelahnya huruful jalalah, huruf mimnya harokatnya fathah, makanya huruf mimnya jangan ikutan tebal, karena sejatinya huruf mim itu dibaca tipis, ma, jangan mo, ya, jangan ditebalkan. Sifat selanjutnya adalah infitah, ya, dia sepaket, suaranya tidak terkepung di antara lidah dan langit-langit atas. Jangan di mo, ya, mo, tapi ma, keluarkan infitah. Ma, ya, ma, ya. Huruf-huruf yang tipis
Ini seringkali ikutan tebal kalau di sampingnya itu ada huruf yang tebal. Jadi jangan ikutan dia. Sifat selanjutnya adalah gunnah, ya. Karena makhrajnya tertutup sebagian di mulut, maka dia keluar suara dari al-khayshum, dari rongga hidung, ya. Suaranya dari hidung, suara sengau, ya. Maka kalau misalkan kita tutup hidung kita itu akan berasa sengaunya karena naik ke hidung, ya. Karena huruf mim itu huruf yang sifatnya gunnah dalam kondisi apapun. Entah itu dia kondisinya sukun maupun kondisinya dia berharokat. Nah, panjang gunnahnya itu tergantung dari kondisi. Ya, misalkan dia bertasydid dengan yang tidak, itu otomatis lebih panjang yang bertasydid. Kita ke pelafalan huruf mim. Ma ke makhrajnya dulu, baru ke harokat. Jangan langsung ke harokat, tapi rapatkan dulu bibir kita. Ma, mi, mu. Apalagi kondisi dhammah, jangan langsung mu, jangan langsung dimonyongkan. Tapi rapatkan dulu, baru ke dhammahnya. Mu, ya, bibir dirapatkan dulu, baru ke harokat dhammah. Mu, am, ya. Seringkali ini dengan kondisi huruf mim yang sukun itu sebenarnya belum betul-betul dirapatkan, tapi sudah pindah ke huruf berikutnya. Jadi kalau misalkan mim itu sukun, ya, huruf itu semua harus kita tunaikan haknya. Kata dia kondisinya sukun itu harus kita tunaikan am. Kita ke penulisan huruf mim. Kondisi huruf mim pada saat dia sendirian atau lepas, ya, seperti ini. Ada juga yang bentuknya seperti tadi di awal. Posisi awal huruf mim bisa bergandengan dengan huruf berikutnya. Posisi tengah huruf mim bisa bergandengan dengan huruf sebelumnya dengan huruf setelahnya. Dan di posisi akhir huruf mim bisa digabung atau disandingkan dengan huruf sebelumnya. Contoh pelafalan huruf mim. Nah, ini ada contoh mim yang ada tanda syiddah, ada tanda tasydid. Ya, ini harus digunnah karena ada huruf mim yang sukun dan ada huruf mim yang berharokat. Bacanya summa, sum, jangan dimonyongkan sum langsung, tapi balik dulu ke makhraj mim. Summa. Yaumi, ya. Mi-nya harokatnya kasroh huruf mim. Yaumi, mi, rapatkan dulu baru ke harokat kasrohnya. Musa, ya. Ada rapatkan bibir dulu, ada ancang-ancang ke makhraj baru dhammah. Musa, jangan langsung jangan langsung dimonyongkan, tapi rapatkan kedua bibir dulu. Musa. Minhum. Jadi kalau mimnya itu dia sukun, jadi jangan sampai dibacanya itu minhum, udah selesai. Tapi dia ada gunnahnya, minhum, ya. Nanti tergantung di huruf setelah mim itu huruf apa. Kalau dia hurufnya izhar, maka tetap ada gunnah tapi sebentar. Tapi jika huruf mimnya itu ada huruf ba,
atau ada huruf mim, maka harus gunahnya lebih panjang, dan huruf mim di depannya itu harus lebih panjang lagi. Contoh berikutnya, nah seperti ini ya, ada huruf mim yang sukun, di depannya ada huruf mim yang bertasydid. Kalau di kita sering menyebutnya idgham mimi. Idgham ya, ada mislain ya, ada bertemu huruf mim dengan huruf mim. Ini gunahnya harus panjang ya, dibanding misalkan huruf mim bertemu dengan hamzah di depannya. Itu izhar syafawi. Kalau ini dia harus lebih panjang. Kuntum mu'minina, kuntum mu'minina. Jadi huruf mimnya itu harus dipanjangkan dulu gunanya. Kuntum mu'minina, seperti itu. Jadi harus ada gunahnya lebih panjang. Seringkali abai dibaca langsung saja. Dibaca langsung saja itu yang seperti apa? Harusnya kan dibacanya kuntum mu'minina. Nah, ini seringkali dibaca kuntum mu'minina. Jadi gunahnya itu belum panjang gitu, belum lama. Kuntum mu'minina ya, belum durasinya belum panjang, karena mim sukun bertemu dengan mim yang tasydid itu gunahnya itu paling tinggi ya. Gunahnya paling tertinggi di antara gunah-gunah yang ada di huruf-huruf yang gunah, atau di contoh tajwid yang membutuhkan gunah, seperti misalkan iqlab, ikhfa. Nah, itu kan digunah juga. Nah, ini mim dan mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid, ini gunahnya akmal matakun. Jadi gunahnya itu yang paling tinggi, paling sempurna. Nah, bertemu dengan ikhfa sebelumnya pun dia harus lebih sempurna daripada ikhfa. Seperti itu. Baik, demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam kita belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bermanfaat, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.